Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, kami memiliki channel YouTube terbaru atas nama Habib Idrus bin Muhammad Al-Idrus. Ikuti, subscribe, like, and share ya. Bagiin ke teman-temannya, insya Allah terdapat manfaat-manfaat yang sangat luar biasa. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru kita Kiai Haji Abdul Mumin, kita doakan mudah diberikan panjang umur beliau oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau dan keluarga beliau, istri dan anak-anak beliau, juga yang sama-sama kita muliakan Kiai Haji Abdul Muhammad Syihab. Kita doakan mudah diberikan panjang umur, sehat walafiat, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dulu juga orang tua kita Buya Muhammad Sya'rani, kita doakan mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat walafiat, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Juga pian berataan sampean semuanya yang ada di acara yang sangat mulia ini, baik lakian atau biniannya atau anak-anaknya, ulun doakan, kita semua berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, sehat walafiat, yang susah disenangkan oleh Allah, yang punya hutang cepat lunas hutangnya, yang punya kreditan mudah-mudahan cepat lunas kreditannya, tapi syaratnya harus dibayar ya. Kuat iman dan kuat Islam, dan lebih mulia dari itu semuanya, mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul, bukan meninggal dalam keadaan corona, tapi apa? Meninggal husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Amin ya rabbal, amin ya rabbal, amin ya rabbal. Tadi sebenarnya ulun hendak ceramah di sebelah sana, tapi permintaan panitia harus ceramah di balik kayu. Jadi apalah daya, kita ini harus mengikuti aturan yang ada, karena biniannya lebih banyak daripada lakiannya. Insya Allah ini kaum ibu-ibu ini mudah-mudahan pian senang selalu, insya Allah pian ibu-ibu. Mendoakan ibu-ibu yang punya anak-anaknya soleh-solehah, yang belum menikah insya Allah doakan cepat nikah, yang sudah menikah nggak bisa nikah lagi pian, kalau lakiannya masih bisa nikah lagi. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Ulun ini ya, ulun ini pian teringat kada, ulun termasuk perenggian ini tahun berapa? Tahun berapa? Lupa. Sudah berapa tahun ulun di sini? Udah 5 tahun. Berarti Parenggian kada asing lagi bagi ulun, betul? Ya. Ibarat Parenggian ini sudah di hati ulun, melekat erat, besarnya luar biasa, ibarat amplop dan perangkunya ya. Kalau cinta udah melekat apa? Kalau cinta udah melekat, wadai banjar rasa coklat. Subhanallah, ulun ini cinta benar dengan warga Parenggian ini. Alhamdulillah, dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, sampai tahun kelima ini, alhamdulillah warga Parenggian kada ada yang dulak alias bosan dan jenuh untuk menerima ulun. Ulun doakan pian berataan qabul hajat pian. Yang menyumbang acara ini ulun doakan yang nyumbangnya banyak, khususnya yang nyumbangnya banyak, yang sohibul walet ini, juragan walet, kalau punya acara, kalau ada melihat acara seperti ini,
Kalau pian biasanya sebulannya penghasilan pian itu walet 50 juta, minimal 30 juta untuk acara ini. Ini di acara ini nyembelih apa nih? Kambing apa sapi? Kerbau. Kerbau. Hah? Kerbau. Apa dinosaurus? Hah? Rusa? Ada rusa di sini? Ada? Liar apa jina? Ya? Kayaknya kayak betina. Mudah-mudahan berkah semuanya. Ulun doakan yang nyumbang banyak berkah hidupnya. Karena orang yang berjihad itu, hakikatnya berjihad itu awalnya adalah dengan hartanya terlebih dahulu. Karena orang mengeluarkan harta ini, setannya banyak ibu-ibu. Ya? Setannya apa? Setannya banyak. Sulitnya panarnya luar sekali nih. Sulit panar nih orang yang apa? Yang mengeluarkan duitnya nih, gangguannya luar biasa. Lebih lagi mereka yang berduit, yang punya duit. Melihat acara seperti ini harus punya perhatian khusus hingga terlaksananya acara yang sangat mulia, khususnya perayaan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulun mengikuti prosedur yang aja saja. Melihat judul memperkokoh istiqomah salat 5 waktu guna mendidik pribadi yang amanah, disiplin dan tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala dan sesama manusia dunia akhirat. Kuncinya ada di dalam Tadi subuh siapa yang nggak sholat? Angkat tangan. Hadiah umroh. Yang nggak sholat hadiahnya bayar dewe, bayar sendiri ya. Hati-hati ya, jangan melalaikan yang namanya sholat. Karena sholat ini adalah tiangnya agama. Seperti peresmian apa namanya ini, gazebo yang terbuat dari kayu apa ini? Kayu ulin. Kokoh apa kada? Kokoh apa kada? Kalau roboh bagaimana? Kalau roboh bagaimana? Salahkan Kiai Abdul Munim. Mana beliau? Ya, salahkan beliau. Karena kada kokoh. Bagaimana cara mengkokohnya? Ya, beliau tahu triknya. Karena orang kalau nggak tahu setelannya, nggak tahu caranya memperkokoh kayu ulin supaya kokoh seperti ini, maka akan roboh. Betul kada? Bagaimana tahu kita kokoh apa tidak? Tanya pakarnya. Tanya yang mengerti tentang kayu ulin. Bagaimana supaya berdirinya itu lebih kokoh dan dilihatnya pun bukan hanya kokoh tapi apa? Bungas. Cakep ini. Ya. Nanti ulun bilang sama beliau, kalau ulun bangun pondok di Surabaya, mendatangkan kayu ulin dari Kalteng. Ya, warga Parenggian harus turun semuanya ke Surabaya. Tiketnya bayar sendiri. Ya, minimal musola atau masjid nanti yang dibangun di sana, Kiai Abdul Munim harus memperkasai terbuat dari kayu ulin. Ini kayu ulin kan, luar biasa nih kokohnya nih. Dibanding dengan kayu ini lah. Nah, apa ini kayu nih? Ya, ini bukan ulin, ulang namanya. Tuh ulin tuh lihat bagaimana cakepnya, kokoh benar. Kalau kita sudah memperkokoh agama kita melalui sholat, kokohnya seperti kayu ulin ini, bahkan lebih kokoh. Hidup kita kokoh, dunia kita kokoh, kuat. Karena kenapa? Karena tiangnya sudah kita kokohkan, alias kita kuatkan. Sholat itu jangan dijadikan sebagai paksaan ibu-ibu, bapak.
Bapak-bapak, ibu-ibu, bukan ibu-ibu. Ya. Bapak-bapak, sholat itu jangan dijadikan sebagai apa? Paksaan atau beban untuk kita, jangan. Jadikan sholat itu sebagai apa? Hiburan. Kupu-kupu malam punya hiburan di malam hari, ya, sehingga mereka pun rajin ke warung jablay. Nikmat di malam hari mereka bisa merasakan nikmatnya. Kita punya hiburan, muslim yang sejati punya hiburan. Apa hiburannya? Sholat. Kalau kita sudah jadikan hiburan kita itu sholat, maka seluruh permasalahan yang kita miliki dihilangkan oleh Allah Subhanahu. Apa Rasulullah SAW mengatakan kepada Bilal bin Rabah? Bilal bin Rabah itu, Bu, adalah sahabat Rasulullah, suaranya merdu. Kalau sudah mengumandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 11, 12 seperti ulun gini. Ya, 11, 12 mirip sedikit. Ya. Itu semuanya apa? Merasa terhibur dengan suara Bilal bin Rabah, karena Bilal ketika mengumandangkan adzan meresapi arti daripada panggilannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun muslim yang sejati, muslimah yang sejati adalah ketika dikomandangkannya adzan, panggilan adzan dari musola, apa namanya nih? Apa? Al-Furqan. Tahu arti Al-Furqan, Bian? Hah? Apa Al-Furqan? Hah? Hah? Al-Furqan adalah yang membedakan bainal haqqi wal batil, membedakan antara kebaikan juga yang kebatilan. Al-Furqan itu juga nama dari namanya Al-Quran. Al-Quran, Al-Furqan, dan masih banyak lagi nama-nama Al-Quran itu. Kalau sudah dikomandangkan suara azan dari musola Al-Furqan, muslim yang sejati merasa terpanggil bahwasanya ini adalah panggilan dari siapa? Dari siapa, Bu? Dari Allah. Dari Allah. Kalau sudah ini kita merasa ini panggilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, cepat-cepat khususnya yang dekat dengan musola Al-Furqan untuk datang memenuhi panggilannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak telinga yang kada peka ketika dikomandangkannya adzan, justru telinganya tidak tergugah. Karena kenapa? Karena telinganya banyak dikencingin oleh setan. Telinga yang dikencingin oleh setan bukan hanya subuh, duhur, lebih lagi, asar, lebih lagi, maghrib, lebih lagi. Itu asik-asiknya sinetron itu, maghrib itu. Sahibul sinetron ini kan banyak ini, ibu-ibu ini, ya kan? Betul kada? Ya. Isya lebih lagi, ya. Kalau sudah dikomandangkan, tergugah telinganya, masuk ke dalam telinganya, hingga masuk dalam hatinya, hingga badannya, tubuhnya merasa ringan untuk memenuhi panggilannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi naudzubillah min dzalik, nyatanya telinga-telinga kita ini banyak dikencingin setan, banyak dikencingin iblis, karena telinga kita selalu mendengar pendengaran yang gak baik. Ibu-ibunya minta maaf kalau seandainya pian sering mendengarkan rumpian orang. Nah, sohibul merumpi. Ibu-ibu kan sohibul apa? Merumpi. Ya. Sini dikit dirumpi, ada lakian bungas dirumpi. Itu Habib yang ceramah bungas banar lah. Ini contoh memang nyatanya bungas. Ya kan?
fulan dirumpiin, fulan dirumpiin, fulan dirumpiin. Oh sudah, kalau sudah banyak merumpi, yang dengar ini telinganya akhirnya apa? Kada peka lagi, sehingga banyak apa? Setan menggencingin telinga kita, sehingga ketika azan dikomandangkan, ketika kita mendengar suara azan, azan itu pertamanya apa ibu-ibu? Lafadznya apa? Hah? Lafadz pertama yang dikomandangkan ketika azan apa? Apa? Allahu Akbar. Beda ya dengan Allahu Akbar. Makanya kalau orang kada paham yang azan asal-asal azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini ngeramput namanya nih. Beda arti ibu-ibu. Kalau akbar panjang baknya itu artinya kotoran. Hati. Kalau akbar semuanya nyambung, alif, kaf, mim, ba dan ro nyambung semuanya, artinya apa? Besar. Allah maha besar. Kalau sudah kita mendengarkan bahwasanya komandangannya adzan itu Allah maha besar, berarti yang lainnya apa? Kecil. Hajatan orang dandutan kecil. Sorry, maaf, ulun kada dandutan. Nah, panggilan orang kuda lumpingan, maaf ulun kada kenal dengan kuda lumping. Ya. Karena kenapa? Mendengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu Bilal bin Rabah itu sahabat Rasulullah, dulunya dihina, dikucilkan. Orang semua meremehkan dengan yang namanya Bilal. Karena budak, girang, jelek lagi. Tapi apa? Punya hati yang luar biasa, punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam ceritanya mungkin pian tahu, hanya mengingatkan saja ketika beliau disiksa bagaimana oleh Abu Jahal dan Abu Lahab. Diletakkan batu yang ganal besar banar, tapi beliau menikmatinya sambil bernyanyi qasidah ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad. Yang maha tunggal dan yang maha tunggal, yang maha tunggal, yang maha tunggal, yaitu siapa? Allah. Menikmati padahal disiksa. Bayangkan, disiksa dinikmati. Bagaimana bu kalau pian dipecut oleh suami pian bu? Bagaimana bu? Pian nikmati apa kada? Oh sorry beb, ulun cakar kembali suami ulun. Jangankan memukul ulun, menempelek ulun, memamai ulun beb, oh siap-siap kada makan sehari semalam. Ya, Bilal diletakkan dalam parutnya, dibuka bajunya, diterik matahari, jam 12 siang tepat waktu Bilal disiksa. Diletakkan batu yang besar, dipecut, disiksa sambil mengatakan Abu Jahal, ya Bilal, apakah engkau lupa dengan kebaikan yang ulun berikan kepada pian? Bilal, lupakah Bilal pian dengan ulun? Ulun beri pian makan, minum. Tetap Bilal memejamkan matanya sambil mengatakan ahadun ahad. Tambah geram, tambah marah Abu Lahab dan Abu Jahal. Melihat apa? Melihat sosok Bilal yang semakin merajalela menikmati kalimat ahadun ahad, yaitu Allah. Ini belum sholat ya, belum, masih wajibnya sholat, masih belum, masih awal-awalnya memeluk agama Islam ibu-ibu. Belum adanya sholat 5 waktu, belum adanya puasa, belum adanya umrah, belum adanya haji, belum adanya perang, belum. Masih apa? Awal Islam. Ibarat kalau awal-awalnya Islamnya itu seperti seorang bayi yang belum ada kandungannya. Betul kada? Halo? Connect kah ini? 4G apa 3G? 4G apa 3G? 4G lah, alhamdulillah. Ya, kalau pian oyo, ulun gak oyuhan juga nih. Dari pagi ulun masuk ke Baampah, nah masya Allah, perahu hampir terbalik itu. Ulun posting di Instagram ulun, kata istri ulun, cepat bulik sayang, ulun kangen lawan pian. Nah, kada tahan sudah, balik aja nah, pian kasihan naik perahu seperti itu. Ya. Ulun posting hari ini di Instagram ulun, makanya follow Habib Idrus Al Idrus. Wah, ya. Kalau pian keuyuhan sambil kipas gini, pian ada wadahnya nyaman. Ulun gak ada wadahnya nih.
Nih, airlah segar. Ya, orangnya harus ada wadahnya nih, Esnyur Anum kah apa kah? Ya kan? Jangan Bini Anum, jangan Esnyur Anum. Ya kan? Cukup istri ulun yang terakhir dan yang pertama. Cinta pertamamu tidak akan bisa menoleh yang kedua dan yang ketiga. Masya Allah. Gitu Pak, pian Pak, yang romantis pian Pak, yang tuha-tuha ini nak. Tuha. Yang tuha jadi min tuha, ya. Yang jomblo-jomblo jangan ngomong-ngomong, sudah sih denger, tutup di telinga pian nah. Ya. Jomblo pada laku ini. Ya. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi seperti itu. Sebelum adanya syariat, ibarat bayi yang baru lahir, kan belum ada paksaan sholat, betul apa kada? Belum ada syariat, belum diwajibkan kepadanya sholat, belum dipastikan kepadanya zakat, belum dipastikan kepadanya untuk puasa. Bilal umurnya seperti itu memang belum ada paksaan kepada yang lain juga. Kepada sahabat-sahabat yang lain pun demikian, nggak ada juga. Belum adanya syariat yang lain ibu-ibu lah, belum ada. Tapi menikmati dengan siksaan dari Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan. Bilal, jangan katakan Ahad, katakan Lutta wa Uzza. Katakan Lutta wa Uzza. Jangan lagi katakan Ahadun Ahad, Allahu Akbar, jangan. Latta wa Uzza. Timbul pertanyaan di akhir zaman, Habib, adakah di akhir zaman orang yang menyembah Latta wa Uzza? Ada. Bagaimana? Mereka yang menyembah hartanya. Katanya Rasulullah SAW, inna likulli ummat ijlun wa ijlu ummati dananir wardarohim. Setiap umat itu punya yang disembah. Kaumnya Nabi Allah Musa yang disembah apa? Sapi. Yang disembah apa? Sapi. Tahu sapi pian? Ada gak sapi di Paringgen ini? Banyak. Sahibul sapi siapa? Haji Sako. Mana Haji Sako itu? Ada gak sahibul sapi itu? Ya kan? Tolong endorse nih, endorse. Kalau beli sapi kambing sama Haji Saka itu nah, ya. Berarti itu. Setiap kaum dari umatnya Nabi itu mempunyai Tuhan masing-masing. Katanya Rasulullah, dan Tuhannya umatku ada. Wa ijlul ummati, dan Tuhannya umatku adalah apa? Dananir wardarohim, fulus, duit. Kita akhirnya di akhir zaman ini banyak yang menyembah hartanya dan diperbudak oleh hartanya. Na'udzubillah min. Ucapannya dia menyembah Allah, hakikatnya dia menyembah hartanya, yaitu dananir wardarohim, yang hingga menyelakahkan dirinya, hingga jauh keadaannya, posisinya, makomnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal iyadu billah min. Mudah-mudahan harta yang kita miliki untuk bisa dalam jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau pian punya harta, kalaupun terlalu banyak disimpan bu, kalau sudah datang waktu keluar, pasti akan keluar. Apalagi dengan semaraknya penyakit virus sekarang, zaman sekarang ini, pian simpan-simpan, akhirnya pian terkena virus penyakit, naudzubillah min dalik, akhirnya toh pun apa? Keluar. Sebelum terkena penyakit seperti itu, keluarkan sedekah. 100 juta di ATM, keluarkan 50 juta. Ya, jangan terlalu bagaimana. Apalagi untuk apa? Untuk acara-acara seperti ini. Insya Allah segala malapetaka musibah akan dijauhkan dari kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Menikmati itu Bilal itu. Ahadun ahad terus ya Bilal. Katakan Latta wa Uzza. Wahai Bilal, katakan Latta wa Uzza. Tidak, ahadun ahad. Ahadun ahad. Selalu menikmati setiap pecutan, ya, pukulan yang diberikan oleh Abu Lahab dan Abu Jahal kepada Bilal.
dinikmatinya dengan zikir ahadun ahad, bahwasanya tidak ada yang maha tunggal, yang maha mulia kecuali siapa? Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajatnya Bilal yang asalnya budak, yang disiksa, membawa payung kemana-mana, akhirnya diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui Nabi Muhammad SAW sebagai manusia yang pertama kali naik di Ka'bah. Bilal itu adalah manusia yang pertama kali naik ke Ka'bah atas perintah dari Nabi Muhammad SAW. Ya Bilal, naik pian. Ya Rasulullah, ulun nggak sanggup nah. Belum makom ulun ini. Bukan kedudukan ulun ini. Masih banyak yang lain, ada Umar, ada Abu Bakar, ada Utsman, ada Ali. Tidak, ente pergi. Naik ente. Ibaratnya bahasa kerennya itu kayak gini nah. Ya Rasulullah, ada gubernur. Ya Rasulullah, ada presiden. Ya Rasulullah, ada bupati. Ya Rasulullah, ada kepala desa. Tidak, ente naik. Siapa makamnya Bilal? Dulunya budak, tapi apa? Allah Ta'ala angkat derajatnya, naik ke Ka'bah, mengumandangkan suaranya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bergetar semuanya melihat suara apa? Suaranya Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu wa radu'an. Mudah-mudahan kita dapat berkahnya beliau, amin ya rabbal. Baik. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makanya ketika kita azan, ya, ketika mendengar azan, salah satu pekahnya kita ketika mendengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sambil pian katakan apa? Marhaban bil qailina adla wa bis salati ahla. Apa ibu-ibu? Marhaban bil qailina adla wa bis salati ahla. Hafal? Hafal kada? Ya. Ini ketika pian pertama kali mendengarkan azan, baca doa itu. Marhaban, selamat datang. Bil qailina adla, bagi engkau yang mengomandangkan, laki-laki yang sejati Anda, yang adil. Wabis salati ahla, dan selamat datang wahai panggilannya Allah, yaitu salat. Katanya Rasulullah, barang siapa yang mendengarkan suara adzan, dia mengatakan doa seperti ini, kataballahu ta'ala lahu alfa hasanat, maka Allah akan menulisnya 1000 kebaikan untuknya. Apa tadi bacaannya? Hafal? Apa ibu-ibu? Karena ditulis kian nah. Makanya tulis, yang punya HP direkam, jangan dibuat sosmed aja. HP-nya jangan dibuat selfie aja. Ya, ditulis. Ketika mendengar suara adzan pertama kali, apa yang harus kita ucapkan? Marhaban bil qailina adla wa bis salati ahla. Coba ikuti ulun. Marhaban bil qailina adla wa bis salati ahla wa marhaba. Hafal? Hafal kada? Kalau ada yang hafal, ulun ajak ke Paris, ke Eropa ini. Diulang lagi ya. Amalan apa ini? Untuk mendapatkan 1000 kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak pondok ini wajib hafal ini. Ya. Bagaimana? Marhaban, ayo sama-sama. Bil qailina adla wa bis salati ahlan wa marhaba. Siapa yang bisa? Hadiahnya HP Samsung S31 baru keluar hari ini. Ayo, siapa yang bisa? Ini pahalanya banar, bujur banar ini, luar biasa ini, besar banar. Apa itu? Kataballahu ta'ala alfa hasanat. Allah ta'ala memberinya 1000 kebaikan untuknya. Door press dari Allah, 1000 kebaikan. Hanya cuma menjawab seperti itu. Makanya kalau kita mendengar suara adzan, jangan diam nak. Ngapain bian ulun khusyuk? Bukan khusyuk, bian guringan.
Ya. Yang ngerokok, nyaman bener tuh yang ngerokok nah. Jangan ngerokok. Di majelis nggak boleh ngerokok, ya. Betul kada? Ya. Ulun doakan yang merokok kesundut mulutnya. Nanti setelah majelis boleh pian yang merokok. Jangan pian waktunya orang majelis, orang bertausiah pian merokok, kada Bu? Siapa yang bisa? Marhaban, sama-sama. Bil qailina adla wa bis salati ahlan wa marhaba. Marhaban bil qailina adla wa bis salati adla wa ahlan wa marhaba. Barang siapa yang mendengarkan azan pertama kali menyebutkan doa seperti itu, Allah Ta'ala beri kebaikan padanya 1000 kebaikan. Wa rafa'alahu alfa darajat, dan Allah Ta'ala mengangkat 1000 derajat untuknya. Wa maha anhu alfa sayi'at, dan Allah Ta'ala menghapus 1000 kesalahannya. Hari ini kira-kira kesalahan kita ada berapa Bapak? Banyak, bisa dihitung. Saking banyak nggak bisa dihitung. Pian doa seperti itu 1000 kebaikan untuk pian, 1000 derajat untuk pian, 1000 kesalahan dihapus oleh Allah Ta'ala untuk pian. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Itu masih menjawab azannya. Bagaimana kalau sholatnya? Langkahnya ke sholat bukan langkah jogging. Nah, kalau orang olahraga ya, kalau nge-gym ya, Masya Allah, kalau nge-gym nih ibu-ibu di Parenggen nih, ya kan, sohibul nge-gym ini. Kenapa nge-gym? Pengen kurus. Kenapa? Biar ideal, biar suami ulun betah di rumah bib. Pengen betah suami pian di rumah, ajak sholat. Betul? Ya, apalagi keluar di musolahnya dia berjalan kaki. Ibarat apa? Nge-gym dia. Ya, orang kan gerak ini kan nge-gym. Itu nge-gym bahasa kerennya sekarang. Ya, fitness itu bahasa sekarang ngetrennya. Dulu adalah khotwatan hasanatan, adalah langkah yang dibuat, melangkah kakinya di dalam tempat-tempat yang baik. Likulli khotwatin, kata Rasulullah, orang yang berjalan kaki menuju rumahnya Allah, menuju masjid, menuju majelis, maka setiap satu langkahnya mendapat 1000 kebaikan dari Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal. Itu masih melangkah, belum doanya lagi. Apa doanya beb menuju masjid? Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'irina ilaik, wa bihaqqi raghibina ilaik, wa bihaqqi mamsana hada ilaik, fa inna lam akhruj asharan wala bataran wala riya'an, bal kharajtu ittiqa saqadik wa ibtigha mardatik, as'aluka an tu'idhu minan nar, taghfir li dhunubi, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Hafal? Hah? Belajar, ibu-ibu ya, Dulu ulun kada hafal juga, ulun bukan pamer, dulu ulun kada hafal. Ulun ulang-ulang terus, makanya ada pondok pesantren anak pian, santrikan di pondok Al-Fajar. Ya. Anaknya Kiai Abdul Mu'in ini anak murid ulun, Ustaz Ulia itu murid ulun. Ya, insyaallah belajar sama beliau. Yang binian-binian ini ada pondok pesantren. Seperti itu. Enggak, ibu-ibunya sibuk nge-gym aja. Kalau kondangan, wah luar biasa kondangan. Doa menuju kondangan, Allahumma inni kondangan. Ya, jangan, itu masih doanya. Tadi baca menjawab azannya, itu masih Allahu Akbar lah, masih Allahu Akbar. Belum bagaimana kalau kita menjawab asyhadu alla ilaha illallah. Kita jawab asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian ambil tangan pian, kemudian usap ke semua anggota wajah, ya, sambil pian katakan raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Hafal? Kalau apa kebangetan pian nih. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Barang siapa yang mendengar suara adzan asyhadu alla ilaha illallah, ya, kemudian dia ucapkan asyhadu alla ilallah, kemudian dia tambahkan
raditu billahi rabban, atau radina billah sama. Raditu, radina sama. Ya, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa rasulah. Kemudian dia usapkan di wajahnya, maka rambut-rambut yang ada di wajahnya akan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang diperbuat oleh orang itu. Amin ya rabbal. Rambut-rambut di dalam wajah kita ada berapa? Banyak. Ada alis. Makanya alis jangan dicukur. Ibu-ibu yang suka doyan cukur alis ini, nah, jangan dicukur, biarin aja, Beb. Apa namanya? Tebal banar. Apa tebal bahasa Banjar itu? Ya, kata orang Jawa, kan kandel nemen. Ya, nggak apa-apa, biarin. Pian kena usapan asyhadu alla ilallah, asyhadu anna Muhammad rasul, asyhadu alla ilallah. Kemudian pian baca apa? Raditu billahi rabban. Jangan ngomong ya. Betul. Jangan ngomong. Yang orang tua dikondisikan. Ini bukan pelawak, ini penceramah. Ya, kondisikan orang anak-anaknya. Ya, ini rambut, ini alis. Kalau tebal biarin. Karena kenapa? Setiap kita usap mendengarkan adzan asyhadu alla ilaha illallah, kita katakan raditu billahi rabban wa bil islami dinan, maka akan memintakan ampun atas dosa-dosa yang kita perbuat. Alis yang pertama. Kemudian apa? Bulu mata. Makanya kalau punya bulu mata jangan dicukur, pakai bulu mata yang pasangan. Nah, ibu-ibu nih biasanya nih bulu mata pasangan ibarat bulu mata katulistiwa. Ya, paling enak yang alami, ibu-ibu. Betul Pak Kada? Paling enak yang alami, jangan pakai ini. Ada riwayat barang siapa yang suka pakai alis mata pasangan, ada riwayat yang mengatakan apa? Maka matanya akan buta di hari kiamat. Ya, akan apa? Akan buta di hari kiamat. Wal iyadu billah min. Ayo yang pakai bulu mata dilepas bulu matanya. Ya, mau buta di hari kiamat. Naudzubillah min. Nah, ini syariat do, Beb. Kok gitu, Beb? Ya ini syariat. Pengen mau ya silakan, pengen tidak mau ya siap-siap buta saja. Kalau di hari kiamat tidak ada kacamata. Di hari kiamat tidak ada dokter spesialis mata. Tidak ada pemeriksaan mata, tidak ada rumah sakit mata, tidak ada. Ya, apa yang ada? Adanya kita buta. Ya Allah, di mana nih? Allah di mana nih? Nak, ding. Ding sanak mana? Nak kelihatan nak? Anak pian, siapa pian ini? Buta. Kasihan banar nah pian ini. Suara anak ulun lah ini. Nak, ini ibu pian nak. Ada kenal ulun lawan pian. Kata anaknya pun dewe sendiri. Kenapa pian ulun buta? Mungkin pian karena selalu pakai bulu mata. Ayo bulu mata, yang jualan bulu mata kada laku lagi nanti. Ya, makanya itu ini paling enak yang alami. Ya. Kemudian di dalam wajah ada apa lagi bulu? Ya, banyak. Kalau lakian ada kumisnya, ya, ada jenggotnya, ada brewoknya. Diusap itu, maka rambut-rambut yang ada di dalam wajah kita memintakan istighfar, memintakan ampun kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, ampuni orang ini ya Allah. Ya Allah, hapus kesalahan orang ini ya Allah. Sehingga dihapus kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu masih ngusap wajah kita, ya, dengan doa. Kemudian ketika mendengar asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia ucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia ambil jempolnya, ya, diambil apa? Rame-rame tul, ya. Diambil jempolnya. Yang punya anak dikondisikan anaknya, ya. Polisi mana Pak Heru, borgolnya disiapin, ya. Diambil jempolnya, ya. Kemudian apa? Kemudian diletakkan di mana? Di mulutnya, bukan di kepala, di mulut ibu-ibu. Kemudian apa? Pian usap mata pian sambil mengatakan apa? Ya sayyidi wa habibi qurratu aini.
Barang siapa yang istiqomah melakukan amalan tersebut, maka matanya tidak akan bermasalah. Amin ya rabbal. Beb, kalau seandainya ulun mau mengamalkan itu tapi pakai bulu mata, podo wae. Tetap penghalangnya adalah bulu mata. Sekarang ini bukan hanya yang perempuan yang endel. Tahu endel ya? Tahu endel? Kata orang Jawa niku sok kemayu. Bahasa Jawa, bahasa Banjarnya apa tuh endel itu? Sok ayu, sok cantik. Hah? Bahasa Banjarnya apa? Hah? Kempengkengan? Hah? Kebengkengan. Kebengkengan. Kayak kebungasan. Kebengkengan. Kebengkengan lah. Ini bahasa baru. Perlu catat ini. Nah, kebengkengan ya. Nah, sok cantik ya. Kata wong Jawa apa? Endel. Kemayu. Padahal awake gembrot. Kalau kemayu itu langsing, betul. Dan ayunya nggak dibuat-buat, biasa, natural. Nggak pakai bedak pun ayu, nggak pakai benges pun ayu, betul. Kalau kita sekarang ini kan semuanya hanya apa? Editan semuanya. Di Facebooknya, masya Allah diayu-ayukan, ya kan? Apalagi yang belum nikah nih kan, sok-sok cantik, akhirnya ada yang ta'aruf. Nah ini permulaan pacaran. Belum doakan terus menerus yang pacaran mudah-mudahan putus. Nah, amin lah. Awas pacaran lagi biarlah. Bu ibu, kalau ada anaknya yang lakian atau yang binian dijemput dengan lakian yang tidak tahu sabab-musababnya, tidak tahu siapa asal usulnya, siapa pian? Ulun Sumarjo. Anak siapa pian? Anaknya ya, Sumarto. Ya kan? Ngapain di sini? Ulun pengen ketemu anak pian. Ibu yang bongol alias ibu yang goblok, sepurone sing kata, rodok kasar kadang-kadang. Monggo, anak saya di kamarnya. Oh, goblok ini. Silakan saja, bangunin dia lagi tidur. Oh, gobloke goblok. Gobloke kuadrat. Anak sampai ikut lagi dibangunin sama orang yang bukan muhrimnya. Sampai rela, nggak apa-apa beb, kan ta'aruf goblok namanya gitu. Anak sampai ini perempuan bu, ibarat apa? Ibarat gorengan sing dibungkus. Biar apa namanya, segelnya itu jangan dibuka dengan laki-laki yang nggak tahu asal usulnya. Apalagi nggak punya pekerjaan, ya, nggak sholat, nggak dekat dengan ulama, rambutnya cemprang-cempring, celananya pendek, ya. Wah Allah, pian biarkan anak binian pian, nggak apa-apa beb, asal anak ulun bahagia. Pret, orang seperti ini. Pian yang bongol, naudzubillah min. Jangan sampai, jaga anak pian yang perempuan, yang punya anak-anak perempuan jaga. Ya, yang punya anak perempuan dijaga betul-betul. Pian, ulun tanya, ulun bertakun naon pian. Paling enak beli wadai yang sudah terbuka bungkusnya apa yang masih tertutup segelnya? Hah? Kenapa Mele? Kenapa nggak terbuka? Kan nyaman terbuka. Hah? Seperti itulah binian yang terbuka, yang dicicipi oleh laki-laki yang bukan muhrimnya. Betul? Na'udzubillah min. Mudah-mudahan anak-anak kita dijaga oleh Allah Ta'ala. Anfusakum wa ahlikum naro. Ya, saya sering kali mengingatkan seperti ini. Yang penting syariat sudah ulun sampaikan. Pian kada mau, terserah antara pian antara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati, jangan sampai anak pian keluar akhirnya datang membawa tes pack, bu ulun positif. Bah.
Gimana Bu perasaan biar hancurnya tuh di sini? Ya, sakitnya mana? Bu, minta maaf ulun Bu. Kenapa nak? Ulun positif. Positif kenapa? Corona. Oh, ternyata bukan positif hamil, positif corona. Tidak masalah. Lanjutkan nak. Pertamanya corona. Nanti ada positif, namanya apa? Positif hamil. Ulun masuk ke daerah Tanah Laut situ Bu, Kalimantan Selatan. Tahu Tanah Laut, Kalimantan Selatan? Itu ada daerah pelosoknya itu. Itu ulun dapat untuk ulun masuk ke suatu desa, hampir 80% anak biniannya kada perawan lagi. Ini yang ngomong kepala kantor KUA-nya, ya, kantor urusan agama. Kenapa, Beb? Di sini Beb, anak biniannya yang anum-anum nih Beb. Ya Allah Beb, 80% sudah kada perawan lagi. Loh, kok bisa? Orang tuanya sibuk cari fulus. Orang tuanya cari ikan sibuk. Orang tuanya cari fulus sibuknya. Naudzubillah Beb. Hingga anaknya pun kesempatan. Bukan hanya apa? Bukan hanya di kebun sawit mereka pacaran, di dalam kamar pun mereka berpacaran. Naudzubillah min. Makanya kalau ada yang di kebun-kebun sawit itu, motor-motor yang kada kelihatan itu, ada yang goyang-goyang itu, bakar aja itu motornya. Naudzubillah min. Orang kalau orang yang waras pilih pasti apa? Wadai yang segel. Oh nyaman nih wadai. Kapan dibuatnya nih? Baru tadi pagi Bu. Oh hangat banar lah. Hangat bahasa Banjar itu apa? Hah? Panas sama hangat beda. Panas benar 180 derajat. Hangat nyaman lah. Buka. Allah makannya wadahnya apam, enak banar. Karena kenapa? Pagi-pagi hangat, perut pun enak nerimanya. Tapi kalau sudah pagi-pagi sudah, biarpun terbungkus sudah nggak enak lah. Seperti itu kalau sudah binian, naudzubillah min dalik, sudah banyak keluar dengan lakian-lakian yang nggak tahu asal usulnya. Ibu-ibu jaga betul-betul. Yang punya anak lakian pun juga harus menjaga. Bukan hanya binian saja, anak lakian pun ditanya, Dul, hendak mana biar? Jalan-jalan? Kemana? Jalan-jalan. Hendak bertemu dengan Ki Haji Abdul Mu'in. Oh silahkan. Wah, itu lain itu, belajar. Ulun hendak ketemu dengan Guru Syihab. Oh silahkan. Ulun hendak ke warung Dablai. Wah. Dari saat itu, dari malam itu langsung pian sitah motornya. Tidak nak, motor ulun sitah. Biar lebih baik ulun ya pian rajui daripada ulun dirajui oleh Allah. Ulun dimarahi oleh Allah. Laknat turun di rumah ulun gara-gara pian. Kada, ulun jual motor ini. Nah, itu tegas dari sama anak. Jangan sampai kita kalah dengan anak kita. Naudzubillah min dalik, akhirnya melakukan hal-hal ya yang berseberangan dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ibu-ibu ya jaga betul anaknya Bu, jaga betul Bu. Ya, karena aset yang paling mahal bukan gedung, bukan gedung apa? Walet bukan. Aset yang paling mahal bukan kebun sawit bukan. Aset yang paling mahal adalah anak kita ibu-ibu. Jaga betul biar.